Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elika Zahratu Tahlia, NIM 25106050109, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu aplikasi sistem peminjaman barang berbasis PHP menggunakan konsep CRUD, yaitu create, read, dan delete. Nah, aplikasi ini tuh dibuat untuk membantu proses pencatatan peminjaman barang dalam suatu organisasi agar lebih terstruktur, rapi, dan mudah dikelola dibandingkan dengan pencatatan yang manual. Nah, teknologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan Bootstrap untuk tampilan antarmuka biar lebih menarik dan responsif. Nah, struktur program ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada koneksi PHP yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Selanjutnya ada function PHP. Itu berisi fungsi-fungsi utama seperti get data, yaitu untuk mengambil data dari database. Nah, terus selanjutnya ada tambahkan data untuk menambahkan data. Selanjutnya ada hapus data untuk menghapus data. Yang ketiga ada indeks PHP. Itu merupakan halaman utama yang menampilkan from input data peminjaman, tabel data peminjaman. Nah, yang terakhir ada hapus PHP yang digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Saya akan menjelaskan file koneksi. Nah, PHP ini tuh pembuka kode PHP. Nah, artinya semua kode setelah ini itu akan diproses oleh server sebagai bahasa PHP. Nah, con sama dengan MySQL connect localhost, root petik 2 organisasi. Nah, di baris ini tuh saya bikin koneksi ke database pakai fungsi MySQL connect. Nah, yang con tuh yang ini itu variabel untuk menyimpan hasil koneksinya. Nah, MySQL connect ini untuk nunjukin bahwa database berada di komputer itu sendiri. Localhost ini username default MySQL. Nah, root itu user default MySQL. Terus yang petik 2 ini password kosong. Nah, organisasi ini itu nama database yang digunakan. Nah, jadi baris ini inti dari koneksi database. If tanda seru con ini digunain buat ngecek apakah koneksi ke database berhasil atau tidak. Nah, die koneksi gagal, MySQL connect error. Jika koneksi gagal, maka program ini tuh langsung berhenti pakai fungsi die dan menampilkan pesan error dari MySQL. Ada file function. Nah, function get data ini membuat fungsi bernama get data. Nah, itu digunain buat ngambil data dari database yang ini. Terus result sama dengan MySQL query ini itu saya menjalankan query SQL select untuk mengambil semua data dari tabel peminjaman. MySQL query ini menjalankan perintah SQL. Nah, yang con ini koneksi database. Nah, select from peminjaman ini untuk ambil semua data. Nah, return MySQL fetch all result. MySQL ini mengubah hasil query menjadi array asosiatif sehingga data bisa diakses menggunakan nama kolom. Terus function tambah data ini membuat fungsi
untuk menambah data baru ke database. Nah, nama ini data nama peminjam untuk mengambil input nama peminjam dari form, terus diamanin pakai HTML yang ini, HTML special char untuk mencegah script yang berbahaya. Selanjutnya yang barang, ini data nama barang itu untuk mengambil input nama barang dari form. Nah, kalau tanggal pinjam dan tanggal kembali ini untuk mengambil data tanggal pinjam dan tanggal kembali dari form. Selanjutnya ada query insert into peminjam value, ini sampai nama barang, tanggal pinjam, tanggal kembali. Itu membuat query SQL untuk memasukkan data ke tabel peminjaman. Nah, insert into ini perintah menambah data. Nah, kalau petik 2 ini untuk ID auto increment. Nah, sisanya itu data dari form. Selanjutnya return MySQL query ini itu menjalankan query insert ke database. Nah, function hapus data itu berfungsi untuk menghapus data berdasarkan ID. Ini. Terus return MySQL query ini delete from pinjam where ID menjalankan query delete untuk menghapus data sesuai ID. Ada hapus PHP. Nah, include koneksi PHP, include function PHP. Di baris ini menghubungkan file koneksi dan function agar bisa digunakan di file ini. Nah, terus yang ID sama dengan get ID itu mengambil nilai dari ID URL menggunakan metode get. Terus hapus data memanggil fungsi hapus data untuk menghapus data berdasarkan ID. Nah, header location index PHP itu setelah data dihapus, halaman akan diarahkan kembali ke indeks PHP. Oke. Nah, selanjutnya ada file index PHP. Itu halaman utama dari aplikasi yang saya buat ini. Nah, include koneksi PHP, include function PHP itu fungsinya untuk menghubungkan ke database dan function. Nah, data sama dengan get data mengambil semua data dari database lalu disimpan ke variabel data. Nah, if is set post submit ini mengecek apakah tombol submit ditekan oleh user atau tidak. Selanjutnya ada tambah data ini. Ini tambah data ini itu mengirim data dari form ke fungsi tambah data. Yang header itu untuk halaman agar data terbaru langsung tampil. Nah, form inputnya itu form method sama dengan post nih. Nah, form ini tuh menggunakan metode post untuk mengirim data ke server. Nah, nama barang. Nah, ini input type sama dengan teks nama barang itu untuk input nama barang. Terus yang nama peminjam ini untuk input memasukkan nama peminjam. Sama ini tanggal peminjam itu untuk input tanggal pinjamnya kapan. Terus tanggal kembali itu untuk input tanggal kembali mau mengembalikannya kapan. Nah, button type submit, tombol ini tuh buat ngirim data ke server. Selanjutnya menampilkan data. Nih, menampilkan data PHP forage data as row itu melakukan perulangan untuk menampilkan semua data. Yang ini
Nah, ini raw nama peminjam itu menampilkan data nama peminjam dari database. Nah, kalau yang herb hapus PHP ID ini untuk mengirim ID ke halaman hapus. On click return confirm yakin mau hapus, itu menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus. Nah, PHP enforce untuk menutup perulangan. Nah, yang terakhir saya akan menampilkan demonya atau hasilnya. Nah, di sini kita ketik aja nama peminjamnya, Jungkook. Nah, udah. Terus nama barang yang dipinjam, misalkan mic. Nah, tanggal pinjamnya itu tanggal berapa? Nah, misalnya tanggal 16 bulan 4 2026. Terus tanggal kembalinya kapan? Tanggal 19 bulan 4 2026. Nah, terus kita klik tambah data. Nah, di sini ada data peminjamnya. Terus kalau misalkan kita mau tambah nama peminjamnya lagi juga bisa. Misalkan nama saya aja deh, Elika. Nah, nama barangnya misalkan speaker. Nah, tanggal peminjamnya kapan? Tanggal ini deh, 20. Terus tanggal kembalinya tanggal 25. Terus kita klik tambah data. Nah, di sini akan bertambah jumlah yang meminjam barangnya. Terus di sini juga kita bisa hapus. Yakin mau hapus. Nah, hapus, yakin mau hapus. Nah, di sini langsung tidak ada lagi nama peminjam barangnya. Nah, penjelasan fiturnya yaitu tambah data. User dapat mengisi nama peminjam, nama barang, tanggal pinjam, tanggal pengembalian. Kemudian diklik tombol tambah data dan data akan masuk ke database. Selanjutnya ada tambahkan data. Nah, semua data ini udah diinput terus ditampilkan dalam bentuk tabel yang isinya itu nomor, nama peminjam, nama barang, tanggal pinjam, tanggal pengembalian. Selanjutnya hapus data. Nah, pada setiap data itu terdapat tombol hapus yang berfungsi untuk menghapus data tertentu dengan konfirmasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada tampilan antarmuka. Nah, tampilan ini tuh dibuat menggunakan Bootstrap dengan konsep card untuk form input, tabel untuk data, terus yang terakhir itu tampilan sederhana, bersih dan user friendly. Selanjutnya, nah kesimpulan dari aplikasi ini tuh agar mempermudah pencatatan peminjaman barang, mengurangi kesalahan pencatatan manual, terus mengimplementasi konsep CRUD dengan baik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.